Sahabat Rema yang dikasih dan mengasihi Tuhan, renungan kita hari ini Rabu 28 Juni tahun 2023 diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20 dengan tema Nabi-Nabi KW. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita melihat fenomena para pejabat publik kita berflexing ria dengan memamerkan tas-tas yang mewah, sepatu dan baju-baju yang mahal, serta barang-barang mewah lainnya. Mereka mendadak mengaku kalau barang-barang tersebut adalah barang-barang palsu setelah kehidupan mereka dibongkar oleh para netizen maha benar Indonesia. Di sisi yang lain, ada beberapa orang yang memamerkan kepalsuan hidup mereka. Mereka pura-pura kaya atau ada yang pura-pura miskin untuk menipu orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid dan pendengarnya akan adanya bahaya nabi-nabi palsu yang berkeliaran di sekitar mereka. Mengapa Tuhan Yesus memberi perhatian akan hal ini? Alasannya karena para nabi palsu itu dapat menipu, menyesatkan, dan menjauhkan mereka dari Tuhan serta kebenaran hidup. Kehadiran nabi-nabi palsu itu dapat menghancurkan kesatuan komunitas pengikut Yesus. Dan ternyata nabi-nabi palsu itu juga masih berkeliaran dan mengancam kita pada zaman ini. Maka peringatan Yesus ini masih sangat relevan bagi kita semua di zaman ini. Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Yesus menggunakan dua penggambaran untuk memperingatkan kita tentang nabi-nabi palsu. Yang pertama adalah gambaran tentang serigala yang berbulu domba. Yang kedua adalah gambaran tentang pohon dan jenis buah yang dihasilkannya. Kedua penggambaran ini memperingatkan kita semua agar tidak tertipu oleh penampilan yang bersifat luaran. Hal ini karena kita hidup di zaman di mana penampilan lahiriah seringkali dianggap sangat penting untuk memberi kesan baik bagi orang lain. Kita perlu melihat lebih dalam dan tidak mudah silau dengan banyak pertunjukan kepalsuan di sekitar kita. Makna buah yang baik menurut dunia tidaklah sama dengan makna buah yang baik menurut ukuran Tuhan. Ukuran duniawi tentang buah yang baik bisa diartikan sebagai mungkin mereka yang lebih cantik atau lebih ganteng, mereka yang lebih kaya, mereka yang lebih berkuasa, mereka yang lebih pandai, mereka yang memiliki banyak followers atau subscribers, mereka yang memiliki banyak pengagum, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak demikian halnya dengan kehidupan rohani. Ukuran buah yang baik dalam kehidupan rohani adalah seberapa besar kita telah mengasihi Allah dan sesama kita, dan seberapa besar kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara terkasih, melihat Abraham dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat seorang pribadi yang menghasilkan banyak buah yang baik karena imannya yang besar dan kuat. Abraham tidak mempertanyakan tindakan Tuhan, tetapi seperti Maria pada hari raya kabar sukacita, ia ingin tahu bagaimana Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Abraham tidak melakukan mukjizat-mukjizat besar atau melakukan banyak tindakan-tindakan publik, tetapi ia percaya bahkan pada situasi yang bagi manusia sungguh mustahil, Abraham tetap setia pada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari ini
tanggal 28 Juni, kita merayakan kesetiaan Santo Irenaeus, seorang uskup Lyon yang dengan gagah berani menghadapi bid'ah Gnostisisme yang mengajarkan bahwa dunia fana ini jahat, bahwa dunia ini diciptakan dan diperintah oleh kuasa malaikat, bukan kuasa Tuhan, dan bahwa Tuhan berada jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Santo Irenaeus menghadapi kaum bid'ah ini dengan berpegang teguh pada keabsahan pengajaran iman yang diteruskan dari para rasul Yesus. Dan Santo Irenaeus menegaskan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul dan penerus ajaran Yesus yang sah. Santo Irenaeus tidak akan pernah berkompromi dalam hal pengajaran iman dan kebenaran iman. Saudara-saudara terkasih, Yesus memanggil kita semua hari ini untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh setia dan tulus kepadanya. Mengikut Yesus tidak hanya berarti kita mengenal Dia, tetapi juga mampu melakukan dan mengatakan apa yang Dia lakukan dan Dia katakan pada masa hidupnya. Biarlah perkataan dan perbuatan kita benar-benar diilhami oleh teladan dan ajaran Yesus sendiri. Biarlah hidup kita dijauhkan dari berbagai macam kepalsuan, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga Allah berkenan memberkati hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan seluruh niat-niat baik kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.